أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Halaman 3. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ini ada 4 kolom berbicara tentang keyakinan atau jazam, dari istilahnya kawan itu, jazam, i'tiqad di dalam hati manusia. Ada 4 jenis. Nah, termasuk mana kita? Yang pertama kata mu'allif di sini, jazam mufakat pada hak dengan dalil. Jadi 3 unsur ini terpenuhi. Jazam, arti jazam tadi ya yakin. Mufakat pada hak artinya keyakinan di dalam hatinya itu sesuai lawan keadaannya, pas. Hirang biar kita warna ini, dasar hirang. Itu artinya jangan kita mengatakan hirang, kenyataannya putih. Ini harus sesuai dulu. Yang pertama ini ketiga unsurnya terpenuhi. Jazam, mufakat pada hak beserta dengan dalil. Jadi ada dalil, ada bukti. 2 tambah 2 berapa jadinya? 4 jadinya. Maka dasar bujur 4. 2 tambah 2 tadi 4 bujur. Apa dalilnya? Ini kita ambil korek api. Dalilnya ini berapa? 2 bukti. Ini bang, 2 bukti. Jumlahnya bang 4. Nah itu dalilnya. Kita mengenal Allah hendaknya seperti itu. Yakinlah Allah Ta'ala Esa. Yakin Allah Ta'ala bujurlah Esa. Bujur. Apa dalilnya? Nah, dalilnya membuktikan. Karena kita berpandir ini harus ada penguatnya. Mengkadang kan omong kosong harusnya, atau umpatan. Nah, jadi kalau ketiga unsur ini ada, al-jazmu mutabiqul lil haqqi 'an dalil, 3 macam. Al-jazmu, yakin, keyakinan sesuai dengan objeknya. Wah, itu bahasa planetnya. Sesuai dengan objeknya, artinya memang kenyataannya seperti itu. Dengan dalil. Aku yakinnya Adri itu ada di dalam rumah. Apa dalilnya? Sandalnya ada. Suaranya kadang-kadang. Bau apa? Apa ngarannya? Minyak harumnya. Hanya ini lewat. Ini minyak harum Adri ini. Dalil ada. Dalil ada. Kenyataannya memang si Hadri di dalam rumah itu. Nah sekarang ini kita mengenal Allah kada bertamu lawan orangnya. Kalau belum bertamu lawan orangnya, kita hanya mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Dalil-dalil, bukti-buktinya itu tidak ada. Perlulah kita bertemu orangnya. Ya perlu untuk memastikan. Tapi kapan kaitan? Tapi cukuplah dengan itu. Karena bertemu dengan Allah, liqa Allah, bertemu dengan Allah itu adalah kenikmatan yang paling besar. Kayak apa supaya kita bertemu Allah? Apa kalau dalam Al-Quran Allah SWT berfirman? Apa nih? Di dalam suratul Kahfi itu.
Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa lam yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kata salah itu. Siapa yang mendambakan yarju liqa'a, ketemu dengan Allah rabbih, ketemu dengan pengasuh kita, pengayom kita, Tuhan kita itu. Ya'mal amalan saleh, maka caranya adalah beramal saleh. Penting. Walam yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dua, jangan musyrik kepada Allah. Beramal saleh aja tapi musyrik kepada Allah. Atau kada musyrik kepada Allah. Bertauhid, beramal kada. Bisa kada ketemu juga tak? Masuk surga tapi kada ketemu lawan Tuhan, bisa juga. Ya surga mungkin di pinggir manakahnya, antakannya di surga juga, tapi untung dia jangan dari di kota itu, di kota baru, jadi soalnya di kampung Mandar situ kan. Ya Allah, no. di ujung itu pakai si Biliman situ nasi atau nanti coba di kota baru juga ngarannya. Kamu di mana berdiam? Di kota baru. Tahulah di mana kantor bupati, aku pada tahu. Ya tetap itu akibat karena di Sungai Durian Balawasa. Sungai Durian misalnya. Kan ada suara-suara orangnya. Tapi orang kota baru malahnya. Karena kabupaten kota baru. Tak kuni orang rumah bupati, kantor DPR kada tahu. Ya itu tuh enggak. Rugi benar. Mau masuk surga itu harusnya biasa kita tuh bebas nak mana-mana, nak bertemu Nabi Muhammad, nak bertemu lawan Nabi Adam, bisa, itu bebas. Tidak ada masuk surga masih sedih. Bisa lah sedih-sedih. Ya kayak ibarat kita hidup di dunia nih, rumah kawan tinggi, tingkatnya banyak, kau segala macam, sugih lah orangnya, asahiri, lebih enak lagi dah. Nak publik aduh asal menyesal karena kada banyak beramal. Itu penyesalan terpulang kesedihan sedikit dalam surga. Nah inilah yang dikata makrifat. Nah yang disebut makrifat tak? Bila ketiga unsur ini ada apa tadi? Yakin, keyakinan di dalam hati ini sesuai lawan apa adanya dengan dalil. Itu namanya ma'rifat. Toh mudah-mudahan nih yang ketiga macam ini kita capai. Bila kada turun sedikit. Ini ada ngarannya yang kedua nih. Kedua, jazam mufakat pada hak tetapi tiada dengan dalil. Kada berdalil. Allah ada aja. Ada. Mana buktinya? Aku ujar guru. Ujar guru dirinya. Nah itu ngarannya kada berdalil. Mu'umpati. Ujar Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala. Orang ini masih belum disebut ma'rifat kepada Allah. Bahkan ujar sini diketakutan kena anak mati pacul imannya. Kurang nangka ini nang kada berdalil tadi. Bahayanya ada bobong buatnya. Kalau nang diumpat itu salah. Berdauran nang ada kada berdalil tak umpati orang nang salah atau tak buat salah. Ini kalau taklidnya bujur. Apa sih tadi? Jazam mufakat pada hak. Artinya sesuai aja keyakinan dalam hatinya dengan apa adanya. Cuma sebutin aja nang kurang, kada berdalil. Beri nang mana dalilnya dengan kada dalil. Itu kada tanya bisa. Bisa benang bulunya mau. Kada dalilnya itu. Ya Allah. Kunut itu tak ada dalilnya. Beduk tak ada dalilnya. Nah, ada dalil dalam Quran. Makan sapat karing kan ada dalilnya. Nah, ya
Sunnah itu artinya kan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu artinya sunnah. Cuma satu hukumnya beda-beda. Ada wajib, sembahyang 5 waktu, Nabi menggawe kala sunnah kalau nggak ada itu. Tapi apa hukumnya? Wajib. Itu Allah. Jangan bilang ada sunnah bid'ah harusnya masuk neraka. Banyak kaya nang ada mempati Rasulullah. Malah termasuk makan pasang. Nabi makanlah. Nabi makan nggak ada? Ada dalam hidup sehari-hari itu makanan Nabi. Makan nggak ada? Makan. Nabi itu berarti sunnah. Sunnah Allah. Tapi apa hukumnya? Mubah. Mubah makan. Jadi kalian mubah itu kamu makan 4 kali kata salah di situ itu. Bila kalian mengumpati Nabi lalu masuk neraka, makan 4 karing masuk neraka bolehnya karena Nabi kada suah makan 4 karing. Neraka itu aja orang main akal kali juga. Makanya aku bilang belang nih banyak orang. Hah? Lah, dia Nabi nyolong. Neraka itu makanya belang pakai kok. Aneh aja. Ada itu mengalahkan kita juga kalau mau kalah. Nah, jadi buatnya apabila dia memiliki keyakinan dan keyakinan itu sesuai dengan yakini, cuma inya tuh kada badalil. Ini taklid namanya. Tapi nangarnya taklid sahih, taklid yang benar. Kenapa? Karena nang diikutinya benar. Syaratnya nang diumpatinya bujur, maka disebut taklid sahih. Tapi ada kita nih nggak ada kalau beta taklidan, nang pasti betaklid. Apa contohnya? Kalau tauhid kada boleh betaklid, mesti berdalil. Dalil seorang, pikiran seorang dalilnya. Bila Tuhan adalah ada apa buktinya harus bisa. Kada boleh 4 guru. Oh je guru ada je guru kada tak ada. Kalau itu cuma ada nang kada kawa kita nih mesti betaklid. Apa contohnya? Masalah fikih, masalah hadis Nabi, masalah Quran. Kau orang ada betaklid itu, orang kawan hadis di mana ambil Imam Bukhari, berarti kita taklid loh ini Imam Bukhari. Kayak banyak orang awam itu. Ujar Imam Bukhari sahih, sahih juga. Ya ujar Imam Muslim ini daif, daif juga. Suruh nggak tahu apa. Dan itu kata kalau di akalan nih. Ini sahih lagi, sahih. Kenapa anunya? Karena kalau kita jelaskan, kalau Imam Bukhari kan, oh ini sahih. Karena tukang bawanya si A, si B, si C dan sebagainya, orangnya kayak ini istiqah, terpercaya dan sebagainya, kuat hafalan dan lain-lain sudah diteliti oleh Imam Bukhari. Itu bertahun-tahun. Imam Bukhari itu kadang-kadang mengambil hadis dari satu negeri ke negeri lain kan berjalan aja. Kita kan tinggal di Google. Mungkin belum ada alim menyiring pada Imam Bukhari, aneh juga. Imam Bukhari, madhabnya Syafi'i, Imam Bukhari itu. Bila hendak menulis hadis, sirin berwudu dulu. Menulis pulang di Higa Ka'bah, Baitullah. Salat 2 rakaat, hanya nulis hadis sebuting. Kayaknya bila nak nulis sebuting pulang, wudu pulang, sembahyang pulang 2 rakaat. Seorang apa? Satu tulis saja, apalagi mula skripsi, apa titilan jam. Itu aja sampai di perpustakaan online masih timbainya lagi kan, dibaca-baca buahnya lagi, kada ada berkahnya. Itu tuh kalau banyak kan tulisan ini kan profesor nulis, doktor nulis, S1 menulis, tapi jadi apa? Tapai wala. Kenapa? Ya itu tadi tuh tumbang kembali, belum mau ubah-ubah data segala macam. Belum kan orang skripsinya, belum. SPD juga, sarjana penuh derita, sarjana pendidikan juga, tapi skripsinya ulahan murah. Nah itu apa? Nah pembuktinya begitu disidang oleh dosen kita akan jawab.
Ya dosen kah bisa kada kau jawab terus. Sebuting aja pertanyaanku aja dosen, judulnya apa? Skripsi kamu judulnya aja ada apa ya? Kenapa? Karena digunakan orang mana? Judulnya apa? Lulus juga, SPD juga, jadi sarjana juga. Betul, makanya jangan ada umpatan lah. Tapi kalau masalah fikih mesti kita bertaklid kepada kawan ada. Bertaklid ke Imam Syafi'i kah, Imam Hambali kah, ya kan? Atau Imam Abu Hanifah. Itu di Indonesia ini tuh bang sudah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bila hendak jadi pembuahan jamaah tabligh tuh kan, kitabnya misalnya Fadlul Amal. Kebiasaannya karena pengarang Fadlul Amal itu Imam Zakaria Al-Kandahalawi kalau nggak salah, sini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi cocok aja bila subuh ada buku nur. Jadi bila nyabuduhannya itu mengarasi tak salah juga karena kita Syafi'i. Kita mengarasi ilmunya tak salah juga makanya Hanafi. Nah, beda. Tapi sudahlah. Dua sudahlah. Umpatnya itu kan dia, taklid sahih itu kan. Masalah Jepang itu masih, tapi itu dilakukan karena ada ulama yang memadahkan itu sudah sah, ada memadahkan masih apa bahasa kita tahu. Nah, lagi masih meragukan, kadang meyakinkan. Kenapa jadi begitu? Karena nangaran ilmu tauhid ini adalah masalah keyakinan, bukan umpat-umpatan, bukan umpat-umpatan. Kalau keyakinan itu dicangkok, mencangkok keyakinan, beda. Ada kalau dicangkok-cangkok dan kenapa dia hafal. Itu harus dipahami, harus diteliti sendiri, dipikirkan sendiri, tapi dengan jalur pikiran yang benar juga paham. Ada sembarangan juga. Yang ketiga, jazam tiada mufakat pada hak dengan dalilnya. Nih. Jazam, yakin, tapi kenyataannya keyakinannya tidak sesuai dengan yang diyakini. Tapi ada juga dalilnya. Mana aneh juga itu. Ada kalau bahasa kita kawanan nang kurang subalah, nang Tuhan beranak. Tuhan beranak nih. Kita kan nyambat lah Tuhan, anak Tuhan nih, ada kelak. Nah, adalah dalilnya yang ada, kitabnya ada. Allah, ada kitabnya. Ada perjanjian lama ngarannya, ada perjanjian baru ngarannya. Allah, ada dalilnya itu, ada dalilnya dia. Ada gambar. Tapi kenyataannya Allah Ta'ala berkata di dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Kok ada benar? Allah ada benar. Orangnya langsung berbunyi, artinya Tuhannya langsung berpandir. Hakun ini kada benar. Tapi hingga dia mengatakan, wa qala an-nasara al-masih ibnullah. Maka berkatalah orang-orang Nasara bahwasanya Al-Masih itu anaknya Tuhan, anak Allah. Nah, tapi Allah menangkis. Amat buruklah persangkaan mereka itu. Nah, artinya dalil naklinya Tuhan aku yakin. Aku yakin bahwa di dalam rumah itu ada si A. Yakinnya. Apa dalilnya? Itu sandalnya. Padahal sandal itu bisa aja sama. Dan kenyataannya di dalam rumah itu kan ada si A. Dan inya sudah berpandir kemana-mana bahwa si Ano itu ada di dalam rumah. Nyata ayahnya bila berduaan lakian binian dalam ruangan itu nyata dah.
nyata ada. Berduaan, kata siapa pernah melihat, lain muhim, nyata ada. Dari depan jer, iwak dengan tangan pasti di kucing. Padahal ini kan melakukan apa-apa ada. Misalnya kan melakukan apa? Berarti keyakinannya tuh nang luar biasa yakin tadi, kata sesuai yang diyakini. Apa dalilnya? Dalilnya tadi pertama lain muhrim, kedua laki bini, sama-sama dewasa dan sebagainya. Dalilnya itu aja. Tapi kenyataannya tidak. Yang paling nyaman itu adalah langsung aja. Jadi kada ada dalilan lagi lah. Orang yang dibukakan oleh Allah hijab di dalam hatinya, nang kawas sudah musyahadah kepada Allah, nya kada perlu dalil lagi, karena langsung lah. Langsung diberi kayak orang-orang nang majzub gitu. Sehingga mereka kelihatannya gila kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang majzub itu kada perlu Quran lagi. Kada perlu melihat alam lagi, inya langsung kada ingat lawan alam, kada ingat lawan siapa-siapa lagi, sudah inya langsung kepada Allah. Kapan bisa kita lakukan itu? Jawabannya apabila semakin hati ini makin bersih, bersih dari dosa, bersih dari maksiat, bersih daripada agyar. Kalau kita kan masih melihat agyar, melihat alam semesta lagi untuk membuktikan kebenaran, keberadaan Allah terhadap diri kita. Kalau mereka tidak lagi, karena sudah dibukakan itu. Mereka mengenal Allah memakai hati, bukan memakai otak. Kalau kita ini masih memakai otak nih, karena pakai hukum akal. Tapi mereka memakai hati. Makanya orang-orang ahli tasawuf itu kayak itu, dibersihkannya bujur hatinya. Sehingga apapun kejadian langsung aja ingat lawan Tuhan. Ada kita kan loh, mengapa jadi begini, mengapa jadi begitu, toh hanya kau memberikan kok betul bukan dah. Hamuk habis padang pisang gua bosnya. Betul-betul hanya sadar, la ilaha illallah, salah bangun. Hanya melihat Tuhan, tapi habis padang pisang. Ada hubungannya tuh, kata begitu tak langsung ini kepada Allah. Ini orang yang bujur-bujur musyahadah kepada Allah. Ini di atas ulun membicarakan orang kelas orangnya daripada kelas ini. Itu di tasawuf pembicaranya. Cuma perlu diingat, kata kalau kita menapaki jalan tasawuf sebelum tauhid ini benar, otak dibujuri dulu. Jangan mau bilang otak bengkok sakit. Kayak banyak cara berpikir itu salah, maka itu akan berpengaruh kepada hati kita ini. Makanya guru-guru kita bujuri dulu tauhid itu supaya ibadahmu benar, akhlakmu benar. Ibadahmu benar, tasawufmu benar, fikihmu benar, tasawufmu benar. Seseorang kada bakalan bujur ibadahnya, akhlaknya tidak benar, masih macam-macam. Kalau tauhidnya ini masih belum benar. Tauhid akan menimbulkan fikih, tauhid akan menimbulkan tasawuf, tauhid akan menimbulkan ibadah, tauhid akan menimbulkan akhlak. Tauhid itu hanya la ilaha illallah itu benar-benar. Oke, yang berikutnya pakai oke lah. Nah, pengaruhnya tadi nang jazam tadi, tapi kada sebenarnya, tapi ada dalilnya. Nah, pengaruhnya dinamakan, maka ini yang dikata jahil murakab. Kau jahil murakab, jahil kuadrat, jahil pangkat 2. Bungul bebenaran nenek. Maksud jahil murakab tuh kada benar, tapi inya kada tahu bahwa dirinya tuh kada benar. Karena ini aneh benar deh. Salah, cuma inya tuh kada tahu bahwa dirinya salah. Banyak kalau orang kayak gitu. Salah dikarasinya. Kenapa kalinya merasa bujur? Padahal salah.
Jurang salah, piantu 2 tambah 3 tuh 5, kadanya 7. Ini karasinya tuh Pak. Dua tambah 2 tuh buatnya 2 tambah 2 tuh 8. Ngapa buktinya? Disintarinya tangannya. Bayangannya dihitungan juga. Bujur juga karasinya benar tuh, karasinya mati itu Pak. Jurang batis bangku tuh berapa? Batis bangku berapa bangku? 4 ya kalau di sini lah. Ini kata 8. Karasinya, makanya apa tadi ya? Dilihat matang muka berapa aja? 2. Matang belakang berapa? 2. Berapa sudah ya? 4. Samping kiri berapa melihat? 2 pulang. Samping kanan jumlahnya dalam kalau dikata karasi ngali kalau mengaris orang bungol kita bungul juga seorang orang berdasarkan kenyataannya, bukan berdasarkan kan objektif. Dalam kebenaran itu kan objektif, harus sesuai dengan yang diyakini. Ini kagak sesuai dengan nafsu seorang. Jujur pun berdasarkan pandangan seorang, kalau cara pandang seorang dibujurakan, cara artinya mempertuhankan dirinya seorang. Kiblatnya bukan objek, tapi kiblatnya adalah dirinya seorang. Kan iblis begitu toh. Ujar Tuhan itu Adam, walaupun anak kemarin sore itu kumuliakan. Laqad karramna bani Adam, kumuliakan anak cucu Adam. Ujar iblis kagak. Apa ukurannya aja Tuhan ngawa ikam tuh jadi mulia daripada Adam? Ulun tuha padanya. Jangan baru makan uyah tuh banyak ulun. Berpipintara, ya hanya aja keluar pacah di kerompong. Bujur juga dalil tuh bujur, kadang-kadang bujur berdalil. Nang ketiga aja si iblis, ini malaikat sampai Jibril deh, anak bunda. Nah, ada apa-apanya? Itu dari segi kejadian, anak khalaq Allah, anak apa khalaq tahun alaq tani minnar wa khalaq tahun min tin. Yang jadikan ulun dari api, nya dari tanah. Nyata harapan api pada tanah. Itu jelas sudah jadi. Berdalil iblis itu ada gampang. Udah gampang. Cuma nya kada melihat. Allah nama muliakan bukan kemuliaan Adam sendiri, tapi Allah memberikan kemuliaan itu, sehingga objeknya itu bukan mengarasi diri. Iblis itu kan mengarasi dirinya. Fir'aun kayaknya itu juga. Ini kisah Fir'aun juga. Kisah Fir'aun. Aku Tuhan di Fir'aun, nyebutnya apa buktinya? Aku kawajinya memati orang, menghidupi orang. Bawa sini doiko. Mati aja kok, timpas. Hidup tetap. Nah, coba Namrud kayak itu juga. Aku kawal aja membela sungai Nil. Jadi 2 arus, sebutin arah kaulu, sebutin arah kayak sakti. Siapa tadi Firaun itu. Nah, dalilnya ada juga ini. Cuma kan kenyataannya ini bukan Tuhan, tapi ini merasa jadi Tuhan. Inilah jahil murakkab. Mengarasi nang salah dengan dalil-dalil, dengan alasan-alasan, dengan argumentasi. Nah nyata-nyata salah tuh tetap dikarasi. Bila tak ada kurang langkah ini berjauh aja ada buatnya. Tak kau dilawan nih, didoakan jadah. Tak kau dilawan nih ulang langkah ini. 15 orang menyatakan salah. Udah. Apa penyengeyel aja. Itu membuang-buang energi. Itu disebut jahil murakkab. Jahil barangkap. Cakap yang kita nang salah tuh mengaras saja. Bakalah hilang ini nyata-nyata seorang salah besar pria. Mengaras saja.
cari pembenar, cari argumentasi, cari dalil. Nah itu termasuk jahil murakab tak. Tapi bilanya sadar, lain jahil murakab tuh jahil basit. Karena jahilnya ada dua, jahil basit, ada jahil murakab. Jahil basit itu tahu bahwa dirinya memang dasar kada bisa. Lalu aja mau belajar, lalu aja mencari kebenaran. Orang yang jahil basit nih. Tapi kalau sudah jahil murakab, ini jahil berangkap, belabis. Bungol, tapi inya kada tahu bahwa dirinya tuh bungol ini nggak kali benar ini. Dia tuh membawa kawan nak mengaji, tapi inya sudah merasa pintar, padahal dia salah orang nih menurut kitab, menurut pelajaran nih, tapi inya merasa bujur. Tuh kada kau diapain pemandian, ada kau diapain itu bujuran tuh, harus kajuk. Nah ini. Nah itu dibuangi buatnya nak kakak itu tuh, bila anak belajaran tuh dibuangi nak itu bujur-bujur, belajarlah sampai bungol, bukan belajarlah sampai pintar kan? Ya kalau anak Habibie, belajar tuh sampai bungol. Jadi bila biar belajar sampai pintar, maka sampai itu. Paham lah nih kata-katanya. Imam Syafi'i kayak itu, bertambah disidin ilmu kok, bertambah bungol kok. Maksudnya bertambah merasa bahwa seorang tulisan ada apa-apanya. Nah itu nah ianya dah. Mencari kemuliaan di sisi Allah, hendak mulia kalah. Kuncinya apa? Tambah tawadhu. Bila hendak mulia di sisi Allah, harus diri merasa hina. Itu kuncinya kayak itu kada mau. Bila biar hendak dapat ilmu, harus merasa bungol dulu. Ya kada? Datang ke sini merasa apa dulu awal-awal? Masa kada dapat, tak? Coba masa tahu betul, dia dapat. Ada hawa teh nah. Apa namanya 40 hafal aku sudah aja. Ya kita ngali. Isa sudah. Nah terakhir sebutin lagi kita tutup. Langkah 4. Jazam tiada mufakat pada hak dan tiada dengan dalil. Ini yakin cuma keyakinan tidak sesuai dengan yang diingin, kada dalil pula. Ini disebut dengan taklid batil. Ini jahat lagi nih, taklid batil. Maumpati nang salah. Nah, ini 4 macam dah. Nah, mun kawa kita derajat pertama, mun kada kawa saku kurangnya nang kedua. Maksudnya di sini bila pian tuh mikirakan kan kada sampai aja. Ini atas sarang urun itu deh. Kalau apa gitu. Mun percaya kayaknya guru mengaji, aku kada misalnya kada sampai situ aja kena dicobai ulang. Kayak itu ya. Jangan sampai kita menjadi orang nang salah. Nah, jadi ini aja nang mengenal manusia, mengenal keyakinan. Sadar-sadar aja kita nang dimana kita untuk sementara ini dulu terhadap Allah. Apa hanya sekedar baca-baca atau sekedar dengar-dengar atau sekedar apalah gitu tentang Allah ini. Apakah berdalil sudah apa belum kah? Nah terlihat ini. Nah demikian, mudah-mudahan panjang umur bertahan, sehat walafiat, keluarga kita di rumah dilindungi Allah, kemudian dicukupkan oleh Allah SWT, dan segala maksud yang baik-baik mudah-mudahan langkah disampaikan oleh Allah, yang ada baik mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah, dan apa-apa yang kita rencanakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Jaga keluarga, jaga diri lah, supaya taat, jaga diri menghadapi situasi yang kayak ini. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita dan kita berdoa mudah-mudahan COVID inilah kesampihan dan membawa keberkahan dia bagi kita berdatang sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lana dhunubana wa li walidina wa lahum warzuq jami'al mu'minina minad muslimin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik ya Allah. Kama ta'awadu min al-muslimin abadan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min hali al-nar.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم